Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayo Cari Tahu. Bagi Anda penggemar fotografi, pasti Anda sudah mengenal istilah makro fotografi atau fotografi makro. Ya, fotografi makro adalah foto yang diambil dengan jarak sangat dekat untuk mendapatkan detail yang lengkap pada sejumlah objek berukuran kecil seperti serangga, tetesan embun, hingga percikan air. Belakangan ini, fotografi makro cukup diminati banyak kalangan. Pasalnya, fotografi ini memotret subjek dari jarak yang sangat dekat sehingga menghasilkan foto yang kaya detail. Andian Lutfi adalah penyuka fotografi makro. Fotografi makro inilah yang membuat namanya melambung karena mendapatkan banyak prestasi dari dalam maupun luar negeri. Yang paling terkesan mungkin ketika saya dapat Sony Award. Itu prestasi internasional saya yang pertama di UK. Jadi saya mendapat 20 fotografer dunia saat itu, salah satunya dari Indonesia dari saya, dan satu-satunya yang makro fotografi itu saya. Jadi Sony Award sekitar tahun 2012. Fotografi makro biasanya memiliki rasio 1:1, di mana gambar yang dihasilkan sama dengan benda aslinya. Lantas, bagaimana caranya untuk dapat menghasilkan foto seperti itu ya? Jadi makro itu harus tajam, harus besar, harus detail. Tapi pada perkembangannya, ternyata foto makro itu bagaimana bisa menghadirkan dunia kecil ke dalam sebuah frame. Nah, itu yang kemudian saya buat style saya. Jadi makro itu tidak hanya tajam, tapi makro itu indah, cantik gitu ya, berkomposisi dan punya cerita. Selain menghasilkan gambar yang detail, ada beberapa perlengkapan wajib yang harus digunakan dalam fotografi makro, yaitu lensa makro. Lensa ini diperlukan untuk menghasilkan gambar yang super detail. Harga lensa ini memang cukup mahal, namun untuk menghemat pengeluaran Anda dapat mengakalinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin motret makro tapi dengan budget yang murah, itu bisa dengan beberapa alat. Yang pertama, extension tube. Extension tube ini harganya nggak lebih dari 300.000. Jadi ini juga untuk pembesaran objek. Yang kedua ada namanya filter close up. Jadi ini juga memperbesar objek. Harganya tergantung dari merek dan kualitasnya juga. Ada yang 1 juta, ada yang paling murah sampai 250.000. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat yang ada yang dengan budget yang murah itu menghasilkan gambar yang cukup baik juga. Andian yang telah meraih berbagai penghargaan di bidang fotografi makro ini juga menggagas web khusus fotografi makro bersama dengan beberapa temannya untuk memajukan fotografi makro Indonesia. Memotret berbagai macam jenis binatang dalam ukuran sangat kecil tentulah bukan hal mudah. Perlu kesabaran dan kesigapan dalam menangkap momen objek yang akan kita foto. Jadi dulu misalkan kita foto semut, kita motret sebesar-besarnya tentang detailnya semut. Tapi saya kemudian mengalihkan foto makro semut itu tidak hanya tentang foto detailnya kulit semut, tapi juga tentang gimana semut itu bekerja sama. Bagaimana semut-semut itu mencari makan. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah frame foto makro. Nah pemirsa, jika Anda berminat untuk mencoba fotografi makro, berikut tips dan triks bagi fotografer makro pemula. Pertama, kuasai teknis fotografi. Yang kedua, makro fotografi itu tidak hanya bicara teknis, tapi juga bicara tentang sikap. Harus sabar, harus telaten. Karena ketika kita menguasai teknis,
kita nggak sabar, kita nggak telaten dalam motret benda-benda kecil itu, hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah pemirsa, siapa tahu dari sekedar iseng ternyata hasil foto Anda juga dapat meraih penghargaan fotografi. Selamat mencoba ya! Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Ayo cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu.